Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai latihan soal untuk penilaian akhir semester kelas 9 bagian 2. Nah, langsung saja ke nomor 9. Bentuk akar dari 2 pangkat 3/4 adalah. Nah, caranya perhatikan. 2 pangkat 3/4 ini bentuk pangkat akan kita ubah menjadi bentuk akar. Nah, jika ada X pangkat A per B, maka kalau diubah menjadi akar, itu menjadi akar X pangkat A dari B. Nah, jadi yang pembilang itu menjadi pangkat di dalam, yang penyebut itu pangkat di luar. Yang atas di dalam, yang bawah di luar. Maka 2/3/4 menjadi 2 pangkat 3 ini di dalam akar. Nah, akar 4. Jadi 4-nya di luar, 3-nya di dalam. Gampang ya? Tinggal pangkat yang atas itu di dalam, pangkat yang bawah itu di luar. Oke, jadi jawabannya adalah ini. 2 pangkat 3 akar 4. Oke. Lanjut. Bilangan akar 3 dari 128, akar 3 dari 32. Hasilnya adalah, nah caranya kita ubah menjadi bilangan perpangkatan. 128 itu sama dengan 2 pangkat 7. 32 itu 2 pangkat 5. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 dikali 2, 32. Sudah benar? Langsung saja kita ubah menjadi pecahan. Ingat, yang di dalam itu di atas, yang di luar itu di bawah. Jadi akar 3 dari 2 pangkat 7 menjadi 2 pangkat 7 per 3. Lalu akar 3 dari 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 pangkat 5 per 3. Oke, jadinya 2 pangkat 7 per 3 ditambah 5 per 3. Ingat, kalau pangkatnya perkalian itu dijumlahkan. Oke, pangkatnya perkalian itu dijumlahkan. Jadi 7 pangkat 3 ditambah 5 per 3. 7 tambah 5, 12. 3-nya tetap. Jadi kalau pecahan, yang dijumlahkan itu hanya yang atas. 2 pangkat 12 per 3. 12 dibagi 3, hasilnya adalah 4. Jadinya 2 pangkat 4. Jawabannya B, 2 pangkat 4. Lanjut ke yang nomor 11. Sebuah kubus memiliki panjang sisi 2P satuan. Perbandingan antara luas permukaan dan volumenya adalah, nah diketahui sisinya itu 2P. Lalu yang disuruh membandingkan adalah luas permukaan dibanding dengan volume. Luas permukaan rumusnya adalah 6 kali S pangkat 2. Volumenya S pangkat 3. Nah, maka 6 kali 2P pangkat 2. S-nya kita ganti dengan 2P. Dibanding S pangkat 3, yaitu 2P pangkat 3. Kita keluarkan pangkatnya jadi 2 pangkat 2, P pangkat 2. Dibanding 2 pangkat 3, P pangkat 3. Lalu kita bagi dengan angka yang sama. Nah, 2 pangkat 2 kita bagi 2 pangkat 2 juga. Yang sebelah sini 2 pangkat 3 kita bagi 2 pangkat 2. Ingat, pembagian itu pangkatnya dikurangkan. Ini juga sama, dikurangkan dengan 2, ini juga dikurangkan dengan 2. Hasilnya 2 kurangi 2, 0. 2 pangkat 0, P pangkat 0. 3 dikurangi 2, 1. 3 dikurangi 2, 1. Pangkat 0 itu artinya 1. Berarti 6 kali 1 kali 1 sama dengan 6. 2 pangkat 1 itu 2, P pangkat 1 itu P. 6 dibanding 2P. Ada nggak? Oh, belum ada. Ternyata masih bisa kita sederhanakan lagi. Masing-masing kita bagi 2. 6 bagi 2, 3. 2 bagi 2, 1. 1P kan sama dengan P. Jadi perbandingannya adalah 3 dibanding P. Jawabannya B. Lanjut ya. Sekarang nomor 12. Kita punya X pangkat 4, Y pangkat 5, per Z pangkat 6, dipangkatkan 5,
dibagi X pangkat 4 per Z pangkat negatif. Ini negatif 6 ya. Ini negatif 6. Nah, bentuknya seperti ini. Dibagi X. Nah, lanjut kita kalikan nih. 4 kali 5, 20. 5 kali 5, 25. 6 kali 5, 30. Jadinya X pangkat 20, Y pangkat 25 per Z pangkat 30. Kita bagi dengan X pangkat 4 tetap Z pangkat min 6. Jadi ini sebetulnya Z pangkat min 6 ya. Kalau di soal kalian masih Z pangkat min 5 diubah ya menjadi Z pangkat negatif 6. Oke, hasilnya 20 karena pembagian berarti atas bagi atas, bawah bagi bawah. Pembagian pada perpangkatan kita cukup mengurangkan pangkatnya. Jadi 20 dikurangi 4. Nah, karena Y-nya tidak punya pasangan, berarti dia tetap 30 dikurangi negatif 6. Jadinya 30 dikurangi negatif 6. Pengurangan ketemu negatif jadinya penjumlahan. 20 dikurangi 4, 16. Pangkat 25-nya tetap 30 ditambah 6 sama dengan 36. Di sini ternyata belum ada jawabannya. Nah, pangkat yang di bawah kita bisa ubah ke atas, tapi syaratnya pangkatnya itu harus berubah tanda. Kalau di sini positif, naik ke atas jadi negatif. Kalau negatif, naik ke atas jadi positif. Oke? Nah, berarti ini karena positif, naik ke atas menjadi negatif 36. Adakah di sana jawabannya? Jawabannya adalah A. Z pangkat 16, Y pangkat 25, X pangkat 16, Y pangkat 25, Z pangkat negatif 36. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 13. Di antara persamaan-persamaan di atas yang merupakan persamaan kuadrat adalah, ingat persamaan kuadrat itu persamaan yang mempunyai pangkat 2. Nah, karena di sini belum terlihat dengan jelas, karena masih ada yang di dalam kurung, kita keluarkan dari kurungnya. Kita kalikan ya. 2x kali x hasilnya 2x kuadrat. 2x dikali 3, 6x. 15 kita pindahkan menjadi negatif 15. Nah, jadinya adalah 2x kuadrat tambah 6x dikurangi 15 sama dengan 0. Ini ada pangkatnya 2, maka dia adalah persamaan kuadrat. Oke, jadi yang pertama ini persamaan kuadrat ya. Sekarang yang kedua. Kita kalikan 6x kuadrat tetap di sini. 3x dikali 2x sama dengan negatif 6x ya. Karena ini negatif kali positif. Sekarang negatif 3x dikali negatif 4. Negatif kali negatif hasilnya 12x tapi positif. 12 pindah ruas asalnya positif jadi negatif 12. Oke, ada yang bisa dioperasikan ada. Ini sama-sama mempunyai variabel x pangkat 2. 6x pangkat 2 dikurangi 6x pangkat 2 hasilnya adalah 0. Jadi yang tersisa adalah 12x dikurangi 12 sama dengan 0. Ingat, kuadrat itu harus pangkatnya 2. Jadi yang kedua ini tidak atau bukan merupakan persamaan kuadrat. Lanjut yang nomor 3. Nah, agar menghilangkan penyebutnya yang bawah, kita kalikan 6x semua. Jadinya, nah, ini 3 sama 6. Ini kita sederhanakan ya. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3 dapatnya 2. 2x kali 2x. 4x pangkat 2. Ini x-nya kita coret. Jadinya 6. 6 kali 1, 6. Jadinya min 6. Ini 5 per 6 kali 6x. 6-nya kita coret juga. Jadinya 5x. Jadi bentuk akhirnya adalah 4x pangkat 2 dikurangi 6 ditambah 5x sama dengan 0. Mempunyai pangkat 2. Berarti dia merupakan persamaan kuadrat. Jadi kesimpulannya yang merupakan persamaan kuadrat adalah persamaan pertama dan persamaan ketiga. Sekarang lanjut ke nomor 14. Persamaan 3x kali x plus 4 sama dengan 2x min 4 jika diubah ke bentuk umum persamaan kuadrat adalah, ini persamaannya atau soalnya, caranya adalah kita kalikan nih.
3x kali x, jadinya 3x kuadrat. 3x dikali 4, jadinya 12x. Yang sebelah sini tetap. Lalu kita pindah ruas. Yang depan ini ditulis ulang tetap. 2x min 4 itu pindah. 2x jadi negatif 2x. Min 4 menjadi plus 4. Karena kita pindah ke sebelah kiri. Yang sebelah kanannya berarti habis kan? Kita kasih 0. Nah, ini variabelnya sama, yaitu sama-sama mempunyai x. 12x dikurangi 2x, jadinya 10x. Maka hasil akhirnya adalah 3x kuadrat ditambah 10x ditambah 4 sama dengan 0. Jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 15. Akar persamaan kuadrat dari persamaan x pangkat 2 plus 12x plus 35 sama dengan 0. Kita pakai cara faktorisasi ya, biar gampang, atau difaktorkan. Kalau dikalikan 35, kalau ditambahkan 12, kita dapat 7 dan 5. 7 kali 5, 35. 7 tambah 5, 12. Ingat ada X-nya ya. Kalau sudah, kita cari satu-satu. X tambah 7 sama dengan 0. Artinya, X sama dengan 0 dikurangi 7. Maka X yang pertama adalah negatif 7. Selanjutnya, X ditambah 5 sama dengan 0 dari sini ya ngambilnya. Jadi, X sama dengan 0 dikurangi 5. X sama dengan negatif 5. Jadi, hasil akhirnya atau akar-akar persamaannya adalah negatif 5 dan negatif 7. Lanjut ke nomor 16. Dengan melengkapkan kuadrat sempurna, persamaan 2x pangkat 2 dikurangi 12x sama dengan negatif 3 dapat dinyatakan menjadi. Nah, perhatikan ini soalnya. Untuk melakukan atau membuat dia menjadi kuadrat sempurna, caranya adalah, syaratnya adalah A-nya harus sama dengan 1. Di sini 2x pangkat 2 dikurangi 12x sama dengan negatif 3. Nah, kita bagi 2 agar A-nya itu sama dengan 1. Kita bagi 2 semua. 2x pangkat 2 dibagi 2. Dikurangi 12x dibagi 2 juga. Negatif 3 juga dibagi 2. Hasil akhirnya 2 bagi 2, 1. 12 bagi 2, 6. Tandanya tetap negatif. Negatif 3 per 2 tetap. Kita lanjutkan. Maka dipunyai A-nya sama dengan 1, B-nya kita punya negatif 6. Sudah memenuhi syarat. Syaratnya adalah A-nya harus sama dengan 1. Lalu yang kita butuhkan lagi adalah B per 2. Kita punya B negatif 6. Maka kita bagi 2, negatif 6 dibagi 2, hasilnya negatif 3. Syarat-syaratnya sudah terpenuhi, kita tinggal menuliskannya dengan cara X min 6X, bentuk aslinya kan ini. Kita tambahkan dengan B kuadrat, B per 2 kuadrat. B per 2 kan ini min 3, tinggal dipangkatkan 2. Kanan dan kiri kita tambahkan dengan B per 2 kuadrat. Oke. Setelah itu, bentuk yang depan kita ubah menjadi X min 3. Jadi sesuai dengan ini. B-nya kan min 3 dimasukkan. X min 3 pangkat 2 sama dengan min 3 per 2. Ditambah negatif 3 pangkat 2 itu artinya negatif 3 dikali negatif 3. Negatif 3 dikali negatif 3 itu 9. Nah, maka bentuk akhirnya adalah yang sebelah sini tetap, yang sebelah sini kita hitung. 9 ditambah negatif 3 per 2. Kita samakan penyebutnya. 9 per 1 menjadi 18 per 2. Maka negatif 3 ditambah 18. Hasilnya berapa? 15 per 2. Di sini belum ada. Kita ubah jadi pecahan campuran. 15 per 2 itu sama dengan 71 per 2. Selesai. Jawabannya adalah B. X min 3 pangkat 2 ditambah 71 per 2. Oke, nomor terakhir, last number. Persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar X1-nya negatif 3 dan X2-nya 2 per 3. Dan X2-nya 2 per 3 adalah, caranya kita kalikan. Asalnya X min 3, maka kalau masuk ke dalam perkalian akar menjadi X plus 3. Kalau 2 per 3 berarti masuk ke perkalian akar menjadi perkalian kuadrat menjadi X min 2 per 3. Oke? Akarnya ini kalau masuk ke dalam perkalian untuk mencari persamaannya, itu menjadi kebalikannya. Kita kalikan.
X kali X kuadrat. X kali min 2/3, min 2/3 X. 3 kali X, 3X. Lalu 3 dikali negatif 2/3, 3-nya kita coret, tinggal sisa min 2, sama dengan 0. Selesai. Di sana belum ada, untuk menghilangkan ininya, penyebutnya kita kalikan 3 semua. Kita kalikan 3 yang depan, kita kalikan yang sebelah kanan. Kiri kanan kita kalikan 3. 3 kali X kuadrat, 3X kuadrat. 3 kali min 2/3, 3-nya dicoret jadinya min 2/3. Atau enggak, 3 kali 2, 6. 6 dibagi 3, 2. 3 kali 3, 9. 3 kali min 2, min 6. Nah, ada yang sama-sama X, jadinya 3X kuadrat plus 7X min 6 sama dengan 0. Oke, selesai, itu jawabannya B. Oke, terima kasih. Itu pembahasan soal untuk persiapan akhir semester. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.